Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, tajibu, wajib, az-zakatu, zakat. Dalam hal apa wajib zakat? Fidh dhahabi, yaitu pada perhiasan emas. Idza balagha isyrina misqalan, apabila telah mencapai 20 miskol. 20 miskol kurang lebih 85 atau 86 gram. Wal fiddati, dan wajib zakat pula pada perak. Idza balagat, apabila telah mencapai mi'atai dirhamin, yaitu 200 dirham. Fafihima, maka pada keduanya, yajibu, wajib, rub'u usyrihima, wajib dikeluarkan zakatnya 1/4 dari 1/10 pada keduanya. 1/4 dari 1/10 berapa itu? 5% ya. Idza tamma, apabila telah sempurna, haulun, masanya, yaitu 1 tahun. Ba'da an milkahuma, sesudah dimiliki pada keduanya. Wa annahu, dan bahwasanya, la yajuzu, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, lahu, baginya, bagi orang yang mengeluarkan zakat, takhiruha, mentakhirkannya, ba'da tamamihi, sesudah sempurnanya jumlah dari harta emas yang dikeluarkan zakatnya. Lima ruwiya, sebagaimana telah diriwayatkan, Ahmadu wa ibna Khuzaimah wa Hibbana, ya, Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Hibban, wa Abu Ya'la, dan juga Imam Abu Ya'la, an Ibni Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anna lawiya zakati, anna lawiya zakati, bahwasanya orang yang lalai mengeluarkan zakat, ay muakhiraha, yakni menakhirkannya, min jumlatil mal'unina, termasuk golongan orang-orang yang dilaknat, ala lisani Muhammadin, lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min samma, dan karena itu, jazama ba'duhum, bisa dipastikan sebagian dari mereka, bi'iddatihi, sebab menundanya mengeluarkan zakat dari emas atau perak, kabiratun, maka memiliki dosa besar. Fa in akharaha, maka apabila menakhirkannya, wa huwa qadirun, padahal dia mampu, ala adaiha, mampu untuk segera melaksanakannya, dhaminaha, maka dia bertanggung jawab atas harta yang belum dizakatinya. Walau manna'a, walau imtana'a, dan apabila menolak, min adaiha, dari mengeluarkannya, jahidan, ya, secara langsung, karena tidak percaya bahwa ada kewajiban zakat, wujubaha, kafara, maka dia terhitung orang kafir, wa qutila bi kufrihi, dan diperangi sebab kafirnya, kama yaqtulul murtadu, sebagaimana diperanginya orang murtad. Wa in mana'aha, dan apabila menahannya itu bukhlan, karena bakhil, biha, padanya, pada harta yang tidak dizakati, akhadat minhu qahron, akhadat, diambil, minhu, daripadanya, qahron, dengan paksa, wa uzzira, dan ditakzir, di strap atau didenda atau dipukul,
fa inim tana'a yam biman atin, apabila orang itu menolak dengan penolakan, qatalahul imamu, maka wajib memerangi, yaitu pemimpin yang ada di masyarakat. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, tentang zakat. Dalam Islam ada konsep namanya zakat. Zakat itu mencuci. Ya. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai bentuk sedekah atau zakat, dan itu adalah tutahhiruhum biha, cara mencucikan harta mereka. Wassalli alaihim, dan doakanlah kepada mereka, inna sholataka sakanun lahum, karena doamu kepada mereka itu menenangkan hati mereka. Jadi konsep tentang zakat itu sesungguhnya panitia zakat dia yang proaktif mendatangi agniya. Jadi panitia ini orang-orang yang telah didudukkan sebagai amil, dia bertugas sepanjang tahun mendata orang-orang kaya di masyarakat situ, lalu kemudian menghitungkan berapa kekayaan orang yang dimaksud, lalu misalnya dia sudah wajib zakat, dikeluarkan zakatnya. Kalau belum wajib zakat, ya sudah, cuma didata aja. Maka amil itu hakikatnya adalah orang yang bertugas memungut harta zakat yang ditentukan, yang di-SK-kan oleh pemerintah. Ya, sebenarnya itu. Amil adalah orang yang dikasih tugas oleh pemerintah untuk memungut zakat dari orang-orang kaya dan di-SK-kan oleh pemerintah. Hanya sekarang amilnya dibuatkan wadah namanya Baznas. Baznas, ya, dulu Bazis, ya, Badan Zakat Infak Sodaqah. Sekarang Baznas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, Baznas itu baru sampai di tingkat kota, ya, kecamatan belum ada, ya. Ya, tingkat kota, kecamatan belum ada, ya. Harusnya sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat RW, sampai tingkat RT. Dan Baznas ini tugasnya nggak cuman mau lebaran bulan puasa doang, ya, tapi sepanjang tahun. Sementara karena Baznas ini belum sampai di tingkat kecamatan, kelurahan, apalagi RT RW, padahal di masyarakat ada orang yang keluarkan zakat, maka kemudian difasilitasi oleh pengurus masjid, pengurus musola, dibuatlah, ya, panitia amil zakat. Ini legalitas hukumnya nih, panitia amil zakat itu nggak sah sebenarnya. Ya, karena amil zakat itu harusnya dibentuk oleh pemerintah. Tapi ya apa mau dikata, karena memang kenyataannya seperti itu dan sudah berjalan, ya, setiap tahun. Selesai bagi-bagi zakat fitrah, ya sudah selesai, gitu. Ya, ada pembentukan panitia, ada pembubaran panitia. Nah, kalau zakat itu panitianya temporer, ya, hanya bulan puasa sampai mau lebaran, berarti banyak orang-orang kita yang banyak hartanya tapi tidak terserap, ya, terambil hartanya untuk dikeluarkan zakat.
Kecuali orang-orang yang sudah paham bahwa oh kalau saya punya harta sekian saya wajib zakat, zakatnya sekian. Itu juga boleh jadi kalau hartanya baru ya, sebut 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2,5, 2,5 juta ya. 100 juta dikeluarkan 2,5 juta, itu masih ringan ya, masih ringan. Tapi kalau sudah 1 miliar berarti zakatnya berapa? Hah? Kalau 100 juta 25 juta ya, ya. Ya, kalau 10 juta kan 2,5 juta. Kalau 100 juta banyak kan, kalau 25 juta, 100 juta 2,5 juta kan 2,5% ya. Nah kalau 1 miliar 25 juta, kalau 1 triliun 250 juta. Itu yang hitungnya yang gede sekalian. Orang keluarkan zakat 250 juta ya, luar biasa itu ya. Tapi kalau menghitungnya dari nilai dia punya uang 250 juta, gede apa kecil? Kecil ya, kecil. Kecil karena apa? Karena nilainya sudah miliar ya. Ya. Miliar, triliun ya. Kita mah denger doang omongan ya. 1M, 1T gitu. Dengernya doang, lihat duitnya kagak ya. Ya Allah. Nah, jadi zakat itu mestinya seperti itu. Ya. Saya berharap nanti kalau tidak lewat kelurahan atau kecamatan, itu dari KUA, Kementerian Agama, karena terkait dengan pembagian zakat. Jadi ada sertifikasi panitia amil zakat gitu, ya. Tempo hari sudah dilaksanakan di Masjid Hashim Asy'ari ya, di Islamic Center Jakarta Barat ya. Sertifikasi tentang amil zakat. Nggak tahu di sini ada yang ikut apa enggak ya. Ada karena di RW lain ada laporan ke saya, termasuk di Masjid Aryani, di Musola Al Hikmah ya, itu ikut sertifikasi tentang amil zakat. Supaya dalam pelaksanaan memungut zakat dan mendistribusikan zakat itu sesuai dengan syariat. Karena zakat ini bertujuan untuk membersihkan harta orang kaya dan membangun kestabilan ekonomi di masyarakat. Karena itu zakat ada yang dibagikan mustahik itu sesuai dengan jumlahnya, ada yang karena ingin mengentaskan kemiskinan, harta zakat saya tahun ini 2,5 juta misalnya, atau 25 juta ya, itu saya berikan kepada si A ya, supaya jadi modal dia buat usaha. Nah, berarti satu orang miskin udah kita entaskan ya, selesai. Itu ada yang sistemnya begitu. Atau kalau memang pengelolaannya sudah bagus tentang harta zakat, nanti uang itu ngumpul di lembaga zakat, lalu diklasifikasi mana yang perlu bantuan, yang untuk disegerakan, mana yang belum, dan sebagainya. Jadi nanti diteliti klasifikasi. Nah, inilah makna zakat dalam kehidupan kita di masyarakat. Karuan kalau zakat fitrah mah ya habis karena memang makanan pokok ya. Tapi zakat mal setidaknya bisa
mengentaskan kemiskinan. Harapannya begitu. Cuman kadang-kadang kalau harta mal giliran ada duit itu panitianya udah pada berebut duluan ya. Udah biarin lah, duitnya buat panitia aja, berasnya buat fakir miskin. Ada yang modelnya begitu. Semua punya tanggung jawab masing-masing ya. Orang yang melaksanakan amanah dengan baik pasti ada pahala, berarti dia bertanggung jawab dengan baik ya. Ada nilai keuntungan pahala. Orang yang melaksanakan amanah tidak dengan baik, besok di akhirat punya tanggung jawab masing-masing. Ini harta yang mestinya dibagi ke fakir miskin, kantongin dia sendiri ya. Jangan buru-buru seneng, nah, lumayan nih nggak ada orang tahu bagian zakatnya. Besok di akhirat pasti akan dipertanggungjawabkan. Nah, apa saja harta yang dizakati, diantaranya dibahas di kitab ini adalah adzahab wal fiddah ya. Ada harta emas, ada harta perak. Emas dan perak itu kalau emas itu dia simpanan, harta simpanan ya, ya seperti emas balokan itu, apa namanya, emas balokan ya, batangan ya, emas batangan ya, itu wajib zakatnya tiap tahun, wajib zakat tiap tahun. Tapi kalau emas itu perhiasan dan dipakai ya, namanya perhiasan kan dipakai, sekalipun mungkin kadang-kadang, kadang dipakai kadang enggak. Kalau emas itu perhiasan, maka zakatnya cukup satu kali ya, cukup satu kali. Jadi tidak setiap tahun. Nah, berapa nisab emas? Nisab emas idza balagha 20 misqalan, kalau sudah mencapai 20 misqal. 20 misqal itu kurang lebih 85 atau 86 gram. Selain harta emas dan perak, juga ada harta-harta lain yang wajib dizakati. Kan zakat itu ada zakat emas perak, ada zakat perdagangan, ada zakat binatang ternak, ada zakat tanaman zuru ya. Ada juga zakat tentang lukotoh, barang temuan ya. Itu semua kalau sudah mencapai satu nisab harus dikeluarkan zakatnya. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW, fi aqalli min 20 dinaron, yaitu sedikitnya 20 dinar. Syai'un wa fi 20 nisfu dinarin ya. Jadi itu ukuran zakat emas. Wal misqalu 24 qiratan ya. Satu misqal itu 24 qirat ya. Ini pusing lagi dan ini ya. Wa fi ibarati ba'dihim dinarun badala misqalan ya. Udah pokoknya ukurannya kurang lebih, punya emas 85 gram dizakati, udah gitu aja dah. Ya, ini jelimet ini. Ya. Bapak istrinya punya emas. Emas Jawa. Emas Jawa mah 70 kilo. Ya. Jadi kalau punya emas senilai
kurang lebih 85 gram, itu tidak cuma satu benda, mungkin ya gelang, cincin, kalung gitu ya. Misalnya gelangnya 10 gram, cincinnya ya, ada misalnya 5 gram, ya, kalungnya berapa gram gitu. Ya, kalau emas kan cukup gram aja. Ya. Jangan karena sayang sama istri beliin kalung setengah kilo. Ya. Saya sayang sama istri, saya beliin kalung setengah kilo. Ya, beliin anting seperempat kilo kanan kiri. Ya, sobek-sobek tuh kuping ya. Nah itu ketika dikumulasi, dikumpulkan jumlahnya sampai 85 gram berarti sudah wajib zakat. Kalau itu perhiasan zakatnya cukup 1 kali. Tapi kalau itu harta simpanan maka zakatnya setiap tahun. Lu kok beda? Iya beda. Karena kekayaan dan perhiasan. Baik. Kalau perak tadi kalau sudah sampai 200 dirham. Kalau perak banyak pada punya kali ya. Ya. Cincin perak. Ada berapa tuh cincin peraknya? Nah, berapa zakatnya? Ya. 1/4 dari 10. 2,5% ya. Iya. 1/4 dari 10 berapa? 2,5. Iya. Kalau setengahnya 10 kan 5. 1/4-nya ya 2,5, ya 2,5%. Ya. Jadi dikumulasi, dijumlahkan dengan harga di pasar, lalu keluarkan zakatnya. Nah itu namanya zakat. Kalau orang punya emas, punya perak, tidak dikeluarkan zakatnya, akan terkena ancaman. Kata Allah, orang-orang yang memiliki harta emas dan perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, kata Allah, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Besok di akhirat emas itu dilebur jadi setrika, lalu dipanaskan dengan api neraka, kemudian digosok-gosokkan kepada si pemilik emas itu ya, dadanya ya, perutnya, punggungnya, mukanya, sambil yang menggosokkan itu malaikat mengatakan hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang dulu kamu simpan di dunia dan tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi berislam itu ya seperti itu ya. Kalau kita nggak punya harta, kita namanya mustahik, orang yang berhak memperoleh zakat. Kalau kita punya harta namanya muzaki, orang yang wajib keluarkan zakat. Susah amat ya jadi orang Islam ya. Iya, jadi orang miskin nggak boleh, jadi orang kaya dipaksa-paksa keluarin duitnya. Bukan susah ya. Dunia ini ya, dunia ini memang bukan tempat kita. Maka apa yang menjadi milik kita, kita bersihkan supaya besok di akhiratnya kita tidak kesulitan ya. Orang punya harta tidak dikeluarkan zakatnya, besok di akhirat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah ya. Ya. Jangan kau kira bahwa orang-orang yang mereka itu bakhil saat hidup di dunia, yaitu tidak mau mengeluarkan hartanya, itu adalah kebaikan bagi mereka. Bukan, itu keburukan ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Besok harta yang tidak dizakati itu dipikulkan baginya di hari kiamat. Kan menyulitkan. Nah, maka harta itu kata Rasulullah, al-malu halaluha hisabun
wa haramuha adzabun. Harta yang halal itu dihisab, harta yang haram menjadi siksa. Harta halal dihisab, kalau tidak diperhitungkan kesucian dan kebersihannya. Harta haram menjadi siksa. Maka urusan harta ditanya dari dua arah. Kata Rasulullah, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Kaki manusia besok di akhirat itu tidak akan bergeser dari tempat pengadilan Allah sebelum ditanya 4 hal. 4 hal ditanya oleh Allah. Pertama, an syababihi fima ablah, ya. Waktu mudanya dihabiskan untuk kemana, ya. Ya. Waktu usia muda, ya. Kita waktu masih muda kita habiskan kemana itu? Besok di akhirat bakal ditanya, ya. Apa buat ngaji, buat sekolah belajar, atau buat main-main, ya, tanya. Yang kedua, wa an umrihi fima afna, sisa umurnya buat apaan, ya. Dulu masih muda, ya belok-belok lah, yang namanya masih muda, ya. Tapi di usia tuanya balik lagi ke masjid, balik lagi jadi orang bener, ya. Nah ini yang belok-belok ini dihapus oleh Allah, udah hapus, udah bersih, ya. Karena sudah meninggalkan itu, lalu sudah menjadi orang baik. Bersyukur kita karena kita berada tinggal di dekat masjid. Bersyukur kita karena kita tinggal di lingkungan orang-orang baik, sehingga kita kebawa jadi orang baik. Nah tinggal sisa umur ini kita habiskan kemana? Apakah sisa umur ini kita manfaatkan untuk kebaikan ibadah, atau sisa umur masih disia-siakan? Sisa umur kita buat kemana? Kalau sudah berbelok menuju kepada kebaikan, sudah ibadah, maka alhamdulillah. Yang belum, buru-buru, ya, karena nanti bakal ditanya, sisa umurmu kau manfaatkan untuk apa? Kemudian wa an ilmihi fima amila bi, orang punya ilmu ditanya ilmunya buat apa. Yang terakhir wa an malihi, tentang harta. Harta ditanya dari dua arah, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, dari mana itu harta diperoleh dan kemana harta itu dipakai. Memperolehnya ditanya, dipakainya ditanya, itu urusan harta. Orang kaya dengan orang miskin sama-sama ahli ibadah, surganya duluan mana? Ya, orang kaya sama orang miskin sama-sama ahli ibadah, sama-sama masuk surga. Surganya duluan orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Selisih waktunya berapa lama? Ya, setengah hari. Ya, setengah hari itu 500 tahun. Ya. Jadi orang miskin sudah enak di surga, orang kaya masih ditanya, ya, masih dihisab. Kalau begitu milih miskin apa kaya? Ya, milih miskin apa kaya? Sederhana. Orang Padang itu mah sederhana. Ya. Jadi enak jadi orang miskin sebetulnya, ya. Tapi orang miskin ahli ibadah. Orang kaya, ya, apalagi tidak ibadah saja, ya, akan kesulitan nanti terkait dengan, ya, pertanyaan dia punya harta. Ya. Punya rumah ditanya tuh beli rumah duitnya dari mana. Ya. Punya motor, ya, belinya duit dari mana. Dipakainya motor buat apa? Punya mobil ditanya lagi, dari mana itu belinya duit mobil? Terus mobil dibeli buat apa? Niatnya buat apa? Terus begitu,
Makin banyak harta, makin kesulitan kita untuk menjawab satu persatu. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, orang yang lalai mengeluarkan zakat atau sengaja menunda-nunda mengeluarkan zakat, dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan dia tetap harus bertanggung jawab. Maka para ulama ya, itu mengambil beberapa kesimpulan. Kalau Imam Syafi'i, bahwa orang yang punya harta, dia wajib zakat, lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, kemudian dia jatuh miskin, maka kewajiban mengeluarkan zakatnya itu tidak hangus, tidak putus. Ya. Saya punya duit, misalnya 1 miliar, ya. Ya. Saya tidak keluarkan zakat, lalu harta ini saya pakai habis, maka kewajiban saya untuk membayar zakat uang 1 miliar itu tidak gugur, ya. Tidak gugur karena hartanya sudah nggak ada. Jadi kewajiban zakatnya tetap harus dikeluarkan. Nah, Imam Syafi'i punya guru, ya. Beliau gurunya orang miskin, ya. Tukang gembala kambing, ya. Itu Imam Syafi'i nanya, orang miskin wajib zakat nggak? Ya. Kalau orang kaya kan wajib zakat, kalau orang miskin wajib zakat nggak? Ya. Kata gurunya ini, temennya ini, orang miskin tetap wajib zakat. Nah, terus ukuran nisabnya bagaimana kalau orang miskin? Ya. Ukuran nisabnya adalah ukuran kemampuan dia punya harta. Persentasinya tetap 2,5. Ya. Loh, kenapa? Karena harta yang diperoleh oleh orang miskin juga sama dengan harta yang diperoleh oleh orang kaya. Kadang-kadang harta itu juga ada kotoran-kotorannya. Ada kotoran-kotorannya. Maka tetap wajib keluarkan zakat. Ya. Ya. Tapi dalam kaidah fikihnya, yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang hartanya sudah mencapai satu nisab. Kalau orang itu menolak mengeluarkan zakat, maka wajib diperangi. Dulu ketika Rasulullah wafat, kemudian kepemimpinan diteruskan Khalifah Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar, itu yang diperangi ada 3. Ya. Pertama, orang yang diperangi adalah tarikus shalah. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu diperangi, ya. Ya. Karena tarikus sholati halalud dam, ya. Orang yang meninggalkan sholat itu darahnya halal, ya. Darahnya halal itu artinya bukan kita boleh membunuh, ntar pulang-pulang ngasah golok, ya, orang tetangganya yang nggak pada sholat dibacok-bacokin, bukan begitu, ya. Halalud dam artinya bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi sama dengan binatang. Karena yang halal dikeluarkan darahnya adalah binatang. Tarikus sholat. Yang kedua yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang ngaku menjadi nabi. Ya. Jadi mengaku nabi itu udah dari zaman dulu, zaman Rasulullah wafat sudah ada yang ngaku nabi, ya. Di antaranya namanya Musailamah, ya. Musailamah sang pendusta, al-kadzdzab, itu ngaku nabi, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, yang ketiga yang diperangi adalah
mani'uz zakat, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu diperangi. Oleh siapa? Qatalahul imamu, yaitu pemimpin setempat. Sampai di sini ada yang menambahkan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya, apakah itu diwajibkan zakat? Dan siapa yang apa-apanya? Apa orang tua yang memberinya? Baik. Saya punya kontrakan banyak, begitu deh ya. Saya aja lah, gitu ya. Saya punya kontrakan 20 pintu. Satu pintunya 1,5 juta. Sebulan berapa tuh? 20 pintu kali 1,5 juta, 30 juta. Ya. Sebulan 30 juta. Kali setahun berapa? 30 kali 12. 360 juta. Saya wajib zakat nggak? Wajib. Saya wajib zakat. Nah, lalu kemudian kapan zakat itu dikeluarkan? Terserah, mau dipotong tiap bulan boleh, ya. Kalau tiap bulan berarti tadi 30 juta ambil 2,5%, ya, bagikan, atau potongannya mau disimpan, dikumulasi nanti 1 tahun baru dibagi biar banyak, silahkan. Atau ambil 1 tahunnya, silahkan. Nah, seperti itu. Kalau saya tidak mengeluarkan zakat, berarti saya kena ancaman apa tadi? Ancaman termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta ini hakikatnya dari Allah. Nah, cara terima kasih kita kepada Allah atas harta ya zakat gitu. Nah, kemudian saya meninggal. Ketika saya meninggal, oleh anak-anak saya nggak dikeluarkan lagi zakatnya, misalnya, maka ketika saya meninggal tugas saya sudah selesai. Kalau harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, tidak lagi menjadi tanggung jawab orang yang sudah meninggal dunia, karena harta itu jatuh kepada ahli waris. Kalau saya meninggal kemudian oleh anak saya diteruskan, sebut anaknya cuma 1 doang, hartanya nggak kemana-mana, masih utuh. Lalu oleh anak saya dikeluarkan zakatnya, pahala zakat yang dikeluarkan oleh anak saya kembali ke siapa? Pahala zakatnya kembali kepada pemilik yang masih hidup, anaknya. Tapi orang tua yang punya anak ngerti seperti ini, ngerti keluarkan zakat, dia dapat pahala sebab punya anak soleh. Itu ya. Jadi pahala orang tuanya, pahala punya anak soleh, ya. Pahala zakatnya kembalinya kepada anaknya, karena anaknya sekarang yang menjadi milkut tam, menjadi pemilik yang sesungguhnya. Ya, kalau bapaknya kan tuh kontrakannya almarhum Pak Haji Anu. Nah, terus siapa sekarang? Anaknya lah, gitu. Berarti kan yang punya sekarang anak-anaknya. Sebut misalnya anak saya 5, tadi kontrakannya 20, ya 5 laki-laki semua. 20 pintu dibagi 5 berapa tuh? 4. 1 anak dapat 4 pintu. 4 pintu tadi 1 pintu 1,5 juta. Sebulan cuma berapa tuh? 10 juta ya. 10 juta ya. 6 juta. 6 juta kali setahun 12. 6 kali 12 72.
70 juta lah kurang lebih. Wajib zakat nggak dia? Belum, karena tadi nisabnya emas 85 gram, berarti kurang lebih ya 85 juta lah kalau emas 1 gramnya 1 juta. Ya. Ketika dipecah-pecah, ya, ternyata tidak lagi wajib zakat. Anak saya ada yang kaya, yang mampu, ya. Dia punya kontrakan lain, dia beli sendiri, ya, misalnya, atau dia punya usaha dagang, ya, ada duitnya di situ, ada rezekinya, hitung totalitasnya, totalnya berapa, maka kemudian dia wajib zakat. Sebagai orang tua yang meninggalkan harta, dapat pahala enggak? Pahalanya kepada yang miliki, tapi pahala orang tua adalah pahala karena dia punya anak yang soleh. Begitu, itulah nikmatnya anak soleh. Sebab sekecil apapun kebaikan yang diperbuat oleh anak yang soleh, orang tua akan mendapati bagian pahala. Ini sebentar lagi mau pada ibadah kurban, ya. Ibadah kurban nggak usah di atas namain orang yang meninggal, kecuali yang meninggal wasiat, ya, kecuali yang meninggal wasiat, ya. Ini bapak sakit-sakitan nih, udah mau lebaran haji, ntar kalau bapak nggak ada, tolong ya keluarkan korban buat bapak, itu namanya wasiat. Tapi kalau nggak ada wasiat, nggak usah saya niat korban buat almarhum bapak saya, emak saya, kakek saya, nenek saya, nggak usah, ya. Jadi korban itu ya untuk kita aja. Nah, itu pun orang tua tetap ada nilai pahala karena itu anak, yakni anak soleh, pahalanya tetap ngalir kepada orang tuanya. Lah terus orang ibadah korban katanya gini aja, muter aja, tahun ini di atas namakan suaminya, ntar tahun besok atas nama istrinya, tahun besok lagi atas nama anak pertamanya. Gimana, boleh apa enggak? Yang jadi persoalan, tahun ini atas nama suaminya, tahun depan atas nama istrinya. Istrinya nyampe enggak tahun depan umurnya? Kalau umurnya nyampe, alhamdulillah kebagian. Lah kalau belum ketemu tahun depan meninggal, atau sampai tahun depan tapi duitnya nggak ada buat beli hewan kurban, gimana? Nah, maka ya sudah, pokoknya saya niat korban nih buat saya dan keluarga, nggak apa-apa begitu. Karena Rasulullah itu ibadah korban 3, ya. Pertama, niat untuk dirinya, ya. Yang kedua, niat untuk keluarganya. Yang ketiga, niat untuk umatnya. Jadi kita-kita yang belum sempat melaksanakan ibadah korban karena ketidakmampuan kita, itu sudah ada pahala ibadah korban karena yang ibadah korban Rasulullah dan diniatkan untuk umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.